Ada energi apa sih? Oke, ada energi ya seseorang di sini yang mungkin agak sedikit egois juga gitu ya. Waduh, ini masih ada yang suka stalking-stalking kamu, terus ada yang lagi gak konsen nih. Ada yang lagi gak konsen juga. Tapi ada yang masih setia juga sih. Gak mau ganti, kayaknya pengen kamu aja terus gitu dalam hidupnya. Oh my god, ada energi satu nih. Ini energinya nyempil ya, kartunya beda tapi nyempil. Ini kayaknya seseorang yang lagi pengen ketemu ya sama kamu di sini. Ini benar-benar dia itu masih sayang ya sama kamu ya. Masih sayang, masih cinta sama kamu, makanya dia selalu hadir dimanapun kamu berada atau bayangan kamu ya selalu membuat dia itu ingat terus sih sama kamu. Jadi kemanapun dia pergi itu selalu ada bayanganmu. Ada bayanganmu di mataku. Ini Aquarius kayaknya lagi ada yang falling in love ya. Jadi energinya teh mending gimana gitu ya. Ada yang lagi ngerasain bahagia juga. Oh, oke. Di sini ya, kamu itu adalah seseorang yang punya keberuntungan yang tinggi, punya cita rasa yang tinggi. Kalau nggak suka-suka banget sama seseorang ya, kamu tuh nggak mau ya. Ibaratnya tukang dagang kaki kaki lima juga kalau kamu naksir ya, kamu pasti bener-bener deh cinta banget gitu. Kadang cintanya kamu tuh nggak tepat gitu ya, kadang nggak pernah pas. Cintanya kamu tuh kadang-kadang sama orang yang manipulatif, sama orang-orang yang ngejengkelin ya. Itu cinta kamu tuh kadang suka nyasar. Tapi ya gimana ya namanya juga cinta ya. Oke, ada seseorangnya di sini yang lagi pengen ketemu tapi dia tuh malu mau mengungkapkan perasaannya dia gitu. Dia tuh kayak yang menyadari gitu kalau memang sebetulnya dia banyak salah sama kamu. Dia ngerasa kamu itu udah banyak bikin dia bahagia dan mungkin juga banyak juga ngerugiin kamu gitu mungkin ya. Page of Cup gitu kan, kamulah yang membuat hati dia itu ngerasa terisi. Kan cup itu kan sebetulnya gelas kan cangkir ya, cuman satu gitu. Walaupun misalnya cangkirnya banyak, nih kamu juga biasanya punya cangkir kesukaan kamu di rumah kan. Kamu tuh minumnya itu aja gitu, pakai cangkir itu aja. Dia juga sama kayak gitu ya. Dia pakai cangkir itu terus, dia pakai mug itu terus, gelas itu terus ya kan. Yang di sini tuh emang favoritnya dia banget gitu. Kalau misalnya nggak ada terus pecah, dia akan mencari yang sama persis ya dengan itu kayaknya. Ya udah, namanya juga perjalanan hidup. Nah, kamu sama siapa dulu ya? Kayak gitu kan kita mah nggak pernah tahu ya. Cinta itu kadang hadir di mana aja, kapan aja, misterius ya. Kadang-kadang bisa hadir di kapanpun, dimanapun, pada saat bagaimanapun selalu ada aja gitu. Nah, ini tuh ada energi yang seseorang mungkin entah kamu atau dia gitu, kamu udah mantep sama salah satu pilihan kamu yang sekarang gitu. Mungkin kamu udah tenang sama dunia kamu yang sekarang yang penuh dengan keceriaan ya. Tapi ada di sini yang masih stalking kamu juga gitu, masih ngarapin kamu, masih pengen deket sama kamu gitu. Karena di sini kamu udah punya pasangan juga sih. Yang ya mudah lah Marisa gitu. Satu aja belum habis lah ya. Aku tuh belum belum bisa apa ya kayak aku tuh emang udah pernah mencintai dia gitu, tapi emang waktunya udah selesai dan aku harus maju ke depan karena hidup itu bukan mundur terus kan, maju terus ya. Kamu juga umurnya bertambah terus ya kan. Oke, ada rezeki yang akan hadir ya sama kamu gitu. Tapi cuman kenapa ya di sini tuh kayak ada seseorang juga yang mungkin merasa nggak sejajar gitu ya sama kamu dalam energi finansialnya. Tapi sih kalau misalnya kamu sayang, ya kamu akan nerima dia gitu. Aku tahu sih kamu orangnya no profile ya. Mau siapapun, mau bagaimanapun, mau janda, mau duda, mau perawan, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek juga kalau kamu suka ya suka sih. Ya, mau orangnya banyak yang benci, tapi kamu cinta ya kamu cinta aja gitu. Lu emang gila banget kalau udah cinta. Cuman ya karena memang kamu udah di level yang udah punya pasangan hidup kamu yang udah stay, udah mantep lah ya. Tapi ya kamu tuh ngerasain ada energi yang hancur di luar sana yang merasa sedih ya. Sedih telah kehilangan kamu gitu. Gitu. Sebetulnya dia itu yang udah kehilangan kamu tuh sebetulnya hubungannya spiritual. Ada ikatan spiritual yang kayak misalnya
Kamu tuh inget sama dia inget sama kamu, terus kamu sayang sama dia sayang banget juga sama kamu misalnya. Nah, terus banyak orang yang ngomongin dia, tapi kamu nggak pernah yang ngerasa benci atau ngerasa, oh dia punya kekurangan, enggak sih, kamu ngerasa selalu dia banyak kelebihan. Jadi kamu tuh selalu melihat kelebihan-kelebihan dia daripada kekurangan-kekurangan dia. Wow, tapi energinya tuh berat banget. Energinya berat banget, yang dari ya kamu ceria banget di sini jadi, ada energi dari luar ke bawah sedih juga sih kamu sih, soalnya kamu tuh orangnya nggak tegaan banget ya kan, kamu nggak bisa berkata tidak gitu kalaupun misalnya kamu nggak setuju. Ini tuh energinya kayak yang habis banget ya, ini ada seseorang ya, the bottom of the deck-nya masih ada seseorang yang memimpikan kamu, ingin sama kamu, dia nggak mau ya kehilangan kamu ya, tuh kan, ya. Four of Pentacles-nya, itu masih pegang atas bawah ya, masih pegang. Kayak gitu, masih benar-benar dipegang tuh kan. Masih benar-benar masih benar-benar dipegang gitu ya. Nama kamu kali, karena kamu kayak the star ya. Kamulah yang menyinari dia gitu dalam kegelapan. Mungkin kamu pernah menolong dia ya. Pernah menolong untuk bangkit secara spiritual ataupun memang ada effort secara materi juga ke dia. Tapi yang dirasakan juga tulus sih pemberiannya kamu. Jadi ini sangat bermakna juga gitu. Ada kartu yang nyelip di kartu yang lain. Sebetulnya dia juga udah punya pasangan juga sih. Tapi dia masih nyimpen ya perasaannya besar banget ke kamu. Ini soalnya kartunya ini nyelipnya di sini ya. Di kartu My Angel gitu. Jadi your is my angel. Jadi Aquarius kamu itu kata dia kamu tuh my angel. Penolong dia, penyayang dia banget. Satu-satunya yang bisa menolong dia, menyayangi dia ya cuman kamu. Dia masih ngelamun gitu ya, ini ada kartu yang kebuka, aku buka aja. Ini dia masih dia masih merenungin kamu terus gitu. Ya emang sih sebetulnya ini ada hubungan spiritual juga kamu sama dia. Emang ada. Makanya salah satu di antaranya yang sakit. Kalau dia sakit kamu juga ngerasain sakit ya. Tapi ya waktunya emang udah maju ke depan gitu karena kamu juga mikirnya gini, aduh udah lama nih pacaran ya kan. 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, banyak juga yang sampai 10 tahun. Tapi ya memang kamu butuh kepastian sih ya di sini ya. Ini masih kayak kalian berdua tuh saling neropong juga gitu. Tapi kamu di sini memilih untuk meneruskan melanjutkan hidupnya kamu gitu. Kamu udah stay sama dirinya kamu gitu. Akhirnya ya kamu menjauh ya. Kamu menjauh dari energi yang buruk karena seseorang sekarang yang udah nggak komunikasi sama kamu, mungkin yang udah nggak hubungan sama kamu lagi ya. Dia benar-benar punya masalah dalam kepribadiannya gitu ya. Mungkin ya apa ya disebutnya ya, ada traumatis waktu kecil mungkin ya yang membuat dia atau kecenderungan lain yang kadang-kadang kalau udah murung-murung banget gitu, kalau udah sedih-sedih banget dan kamu juga nggak tega sih sebetulnya ya, tapi ya kamu juga udah mencoba untuk mendampingi dia ya selama ini, tapi ya mungkin, energi kamu habis ya untuk selalu menenangkan dia yang nggak pernah tenang, yang selalu naik turun gitu ya energinya. Kamu juga masih sayang sih aku lihat ya. Justru kamu meninggalkan dia karena kamu sayang banget sama dia supaya dia lebih baik, supaya dia berubah menjadi seseorang yang, bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun untuk bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar, juga keluarganya gitu ya. Siapa tahu dengan pergi dari kamu gitu atau kamu pergi dari dia, seandainya misalnya ini akan menjadikan dia menjadi lebih baik ya, kenapa enggak gitu kan kamu mikirnya. Pokoknya energinya tuh berat banget ya, berat banget, bener-bener dia butuh kamu banget ya. Cuman the bottom of the deck-nya di sini memang dia akan selamanya terus mengingat kebaikan kamu, dia akan selamanya menunggu kamu, menanti kamu gitu ya. Cuman aku lihat sih di sini kamu udah punya pasangan sih aku lihat ya, atau kamu sudah mencari jalan lain atau dengan kesendirian kamu lebih tenang. Kamu pasrah sama Allah, jadi nggak terlalu harus memaksakan keinginan kamu, kalau emang ini udah harus selesai, kamu legowo sih aku lihat ya. Karena kamu udah legowo di sini, kamu udah bisa menikmati hidup kamu, menikmati kesendirian kamu kan. Kamu juga di sini sudah mampu ya berjalan sendiri, kamu independen gitu ya, secara finansial gitu. Jadi, bukan berarti kamu nggak peduli, bukan berarti kamu nggak sayang, tapi mungkin energinya nggak sama terus gitu. Kadang-kadang nggak sejalan, nggak seiringan, nggak take and give, nggak sama-sama mendukung, nggak sama-sama saling memberi dan menerima gitu. Kebanyakan di sini kamu yang dirugikan juga secara materi dan juga mental mungkin ya, secara pikiran gitu untuk mengurus seseorang ini.
Ya memang di sini emang ada kebiasaannya tuh kayak misalnya minum-minum alkohol atau ya kebiasaannya selingkuh misalnya emang udah pattern-nya dia gitu ya, yang mungkin terlalu banyak temennya, kamu ngerasa nggak nyaman gitu, kamu biasa sendirian healing gitu berdua, terus kamu biasa di tempat-tempat yang sepi, misalnya dia di tempat-tempat yang banyak orang, yang biasa dia ketemu banyak orang mungkin kamu lelah, beda beda dunia juga gitu. Dan kamu di sini lebih mendukung dia dari belakang aja, mendoakan dia, support dia secara doa mungkin yang aku lihat seperti itu di sini. Kita lihat sih inisial namanya ya, gitu. Dalam kebahagiaannya kamu juga ada kesedihan ya. Kesedihannya ya emang ada sesuatu hal, kamu masih sayang sama orang tersebut ya karena kamu juga orangnya penyayang sih bukan karena memang kamu di sini masih cinta sama dia, kamu tuh gedenya sayangnya gitu sama dia. Jadi kadang-kadang kamu tuh ngerasa, nggak tega gitu ya, walaupun dia tega ya sama kamu, menggantikan kamu itu sama orang lain, main-mainin perasaannya kamu gitu ya. Mungkin dia nggak sengaja supaya dikejar sama kamu, supaya kamu di sini mungkin marah, cemburu gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu masa gitu terus ya, bikin kamu cemburu kan nggak ada waktu juga kamu untuk mencemburukan, kamu juga pekerjaannya banyak gitu. Kamu kan butuh yang jelas ya, butuh kestabilan kan kamu itu nggak mau lah banyak drama atau apalah ya, cari-cari cerita baru lah capek gitu kan. Menurut kamu itu kan daripada sekarang memikirkan itu terus bolak-balik gitu ya, ya kamu juga di sini, orang yang dibutuhkan keluarga juga sih, kamu tulang punggung keluarga kan ya. Jadi otomatis kamu mesti punya ketegasan ya, kamu mesti punya, mmm, apa ya, kayak sikap kamu gitu kan menentukan masa depan kamu ke depan. Coba lihat di sini apa sih ya, di balik dari huruf-huruf ini ya, eee, ada ruh gitu atau ruh spiritual. Ada sesuatu hal di antara kalian berdua yang saling mengingatkan untuk saling mendoakan mungkin bisa karena memang ada hubungan spiritual yang sebetulnya dua-duanya itu positif gitu karena terbawa oleh lingkungan jadi banyak banget energi yang masuk membuat kalian itu terpental dua-duanya. Kayak gitu sih. Ya, banyak hal, banyak yang iri juga sih sama hubungannya kamu gitu kan. Banyak yang gak suka ngelihat kamu berdua itu bahagia ada sih ya gitu. Kamu kan capek di sini ya mempertahankannya. Sementara mungkin orang yang kamu pertahankan juga mencari hubungan lain juga gitu ya. Itu sih yang membuat kamu jenuh sih. Kamu tuh nggak cemburu tapi jenuh ya sama sesuatu yang sebetulnya kan itu kekanak-kanakan ya. Mencari sesuatu, mencari sensasi itu kan usia juga sudah nggak memungkinkan juga ya. Jadi menurut dia ada ruh gitu, ada ruh dalam diri dia gitu yang menyimpan file tentang diri kamu gitu. Kayaknya dia itu nggak bisa lari gitu dari siapapun gitu. Dia nggak bisa gitu mencari penggantinya kamu gitu. Mungkin secara fisik sih ada ya, bisa beberapa orang gitu. Tapi secara batiniah itu dia sebetulnya nggak memilih orang lain gitu ya. Dia cuman memilih kamu doang gitu, nyamannya cuman sama kamu. Mungkin kamu punya jiwa sosial yang tinggi, punya ketulusan yang sangat tulus dibanding dengan orang-orang yang warawiri dalam kehidupannya, seperti itu ya. Oke, eee, seandainya misalnya ya, kalau misalnya masih berjodoh gitu ya, kan semua orang juga misteri ya masalah jodoh itu tidak ada yang tahu ya kamu menjalani yang sekarang gitu ya nerimain juga kamu juga harus bisa ngerelain dia juga kamu lepasin dia doakan dia ya karena bagaimanapun juga hati kamu masih baik hati kamu masih positif sama dia dia pun juga sama positif sama kamu jadi masing-masing itu tahu gitu kalau kalau kamu sayang nih sama dia dia tahu dan kamu juga tahu kalau dia sayang sama kamu dan masih, menunggu kamu. Aku juga bisa ngerasain sih hal ini ya. Jadi ini juga ada ya beberapa di antara mantannya kamu juga yang masih jalan-jalan ke dunia kayak ke dugem gitu, ke tempat-tempat hiburan sih aku lihat ya. Dia itu gimana ya, untuk supaya ngelupain kamu tuh banyak banget ya prosesnya gitu.
Ya mungkin, dia melewati fase-fase kesedihan, penyesalan dan segala macam kan untuk merubah dia supaya dia menjadi manusia yang lebih baik ketika dia mendapatkan jodoh, dia sudah terasah dengan masalah-masalah dia dan dia akan menemukan orang yang tepat. Jadi nanti kalau misalnya dia punya pasangan lagi, dia akan mencintainya dengan benar-benar gitu, mencintainya dengan penuh kasih sayang gitu. Jangan sampai terjadi lagi kan ketika misalnya seseorang udah nggak ada sama kita itu, kita tahu kan kelebihan dan kekurangan seseorang. Setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Setiap orang itu nggak bisa tergantikan ya. Entah kamu juga misalnya ataupun dia gitu. Di antara kalian berdua sama-sama tidak bisa tergantikan. Namun cerita di sini kan manusia itu wajib ya untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang kamu mau gitu. Ya, di sini kamu mencari alternatif jalan keluar, entah dengan, kesendirian juga gitu, karena kamu tuh enggak langsung mencari pengganti dia kan, enggak. Kamu tuh 1 tahun, 2 tahun kamu rehat dulu gitu, break dulu, kamu tidak mengisi hati kamu dengan yang lain gitu. Sementara dia mengisi dengan beberapa energi, wah banyak banget ya, ganti-ganti sana sini gitu ya. Ya itu sih sebetulnya ketika seseorang ganti-ganti terus ya intinya dia tidak sanggup untuk melupakan kamu gitu. Kamu juga tahu. Justru orang yang tidak mudah mengganti seseorang dengan seseorang yang lain, dia adalah orang yang punya pendirian gitu bahwa tidak mudah gitu menyentuh atau disentuh gitu ya. Karena bukannya sok jual mahal gitu. Kadang kan tidak mudah itu kita itu tidak mudah mencari pengganti itu karena kamu benar-benar menghargai dia banget, walaupun misalnya kamu belum belum putus, benar-benar putus ataupun, kamu belum bisa menggantikan dia dengan siapapun itu kamu masih punya rasa respect sama dia gitu ya. Kamu masih punya perasaan yang dalam sama dia waktu itu, kamu masih punya harapan yang besar sama dia waktu itu. Ya kamu seiring berjalannya waktu kamu mencari pencerahan mungkin ya, kamu menemukan diri kamu dan ternyata jalan yang kamu harus ambil dan kamu menerima jalan ini gitu, jalan yang menyendiri gitu, mencari jawaban sendiri, ya mencari pencerahan atas apa yang terjadi, kamu menemukan diri kamu dan kamu mengambil jalan untuk selesai. Seperti itu. Selesai bukan berarti, melupakan banget, kamu tuh orangnya tipenya yang susah ngelupain orang, kebaikan orang gitu ya. Walaupun kadang-kadang kebaikan kamu juga nggak ada yang inget gitu, tapi kamu selalu mengingat kebaikan sekecil apapun kebaikan orang yang pernah baik sama kamu gitu ya. Aku lihat sih di sini, aku ngerasain ini part terakhir. Cuman the best part-nya adalah kamu di sini menjadi orang yang bisa menerima kenyataan sih aku lihat. Kamu juga di sini orangnya mengerti akan siapa diri kamu yang sebenarnya gitu, apa dan bagaimana ke depan dan bagaimana juga apa yang harus kamu pilih. Dan kamu tahu banget kekurangan dan kelebihan diri kamu itu sejauh mana untuk bisa bersama dengan seseorang yang di sini memang sebetulnya energinya kamu tuh nggak nyampe sih intinya. Kenapa sih harus ada perpisahan? Karena salah satu di antara kalian ada energinya yang nggak nyampe. Berarti harus break dan selesai, lalu kamu mendapatkan jalan untuk mungkin finansial kamu harus selesai, harus bersih, harus benar-benar dikaji ulang gitu. Kamu nge-review usaha kamu, lalu kamu dapat hasilnya, kamu bisa menikmati hasil pekerjaannya kamu, juga bisa berbagi sih. Karena kamu tuh orangnya selalu bagaimana caranya bisa berbagi gitu dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan aku lihat sih kalau energi percintaan saat ini membuat kamu itu menjadi kurang produktif, malah mengganggu ya kualitas kinerjanya kamu juga dalam bekerja gitu, dalam melakukan aktivitas sehari-hari juga. Jadi ketika kamu mengambil langkah untuk sendiri itulah jawaban yang paling tepat karena saatnya di situ kamu bisa ngedengerin intuisi kamu, hati kamu tuh maunya apa gitu kan. Sedangkan pada saat kamu misalnya punya hubungan yang spesial dengan seseorang kan kebanyakan kamu yang berpikir keras gitu kan. Karena kamu orang yang cerdas, kamu orang yang diandalkan. Jadi kamu memikirkan dua energi, belum juga mikirin energi keluarga juga ya. Akhirnya mungkin habis energinya, batasnya cuman mungkin 80% udah habis tinggal 20% kamu sekarang memperbaiki siklus diri kamunya, memperbaiki keadaan kamu secara spiritual, secara peribadatan mungkin ya kamu lebih enjoy sendiri sih aku lihat.
Cuman banyak di sini energi energi yang akan masuk tuh kayak beberapa, keinginan kamu itu akan tercapai gitu karena kamu bisa menentukan arah. Jadi aku rasakan kamu itu memilih untuk memperbaiki finansial ini karena memang kamu lebih mampu untuk mengatasi finansial daripada mengatasi seseorang yang mungkin membuat kamu itu nggak pernah ada kata sepakat sih, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan di sini ada jalan keluar dan yang udah mengambil jalan untuk sendiri, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang tadi aku bahas ya. Kalian di sini mendapatkan pencerahan dan jalan keluar untuk menemukan jati diri kamu yang sejati, yang murninya kamu banget, kayak gitu ya. Mudah-mudahan sukses. Apapun jalan yang kamu pilih, aku tahu itu emang yang kamu mampu gitu. Emang kamu udah milih-milih gitu, mana yang di sini emang benar-benar kamu bisa gitu menjalaninya kayak gitu ya. Oke. Untuk rezeki finansial itu fine banget ya. Untuk energi, jodoh sudah di depan mata dan emang kamu udah punya pasangan yang nanti akan disegerakan atau nanti kamu juga akan segera bertemu dengan seseorang yang terbaik yang Tuhan berikan, yang khusus dihadirkan untuk kamu gitu ya di tahun ini. Oke, makasih ya untuk zodiak Aquarius, semoga sukses, sehat selalu, selalu berbagi, selalu menjadi ya orang yang paling terbaik di dalam keluarga kamu. Oke, makasih ya Aquarius. Dadah Aquarius.